Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas AVDA. Di sini, kami akan mempresentasikan dan membahas mengenai jurnal, visualisasi, dan analisis data mengenai bunuh diri. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Pramudia Widi Pradipta, dan 4 rekan saya, Eka, Danang, Nasrul, dan Selsa. Baik, kita pertama mulai dengan cakupan masalah. Cakupan masalah di sini yaitu mengenai bunuh diri. Bunuh diri merupakan salah satu permasalahan pada kesehatan publik. Bunuh diri sering menjadi jalan pilihan terakhir sebagian seseorang ketika mereka merasa masalah hidupnya tidak bisa terselesaikan. Bunuh diri merupakan salah satu permasalahan pada kesehatan publik, walaupun bunuh diri kebanyakan terjadi bukan disebabkan karena penyakit, tetapi tindakan bunuh diri banyak terjadi di seluruh dunia. Bunuh diri sering terjadi. Pertama, karena masalah sosial seperti dikucilkan, bullying, atau bahkan dikhianati bisa menjadi pemicu orang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, juga ada orang yang dengan sengaja berpikir untuk mencelakai dan dirinya agar dapat menyadarkan orang-orang yang menyakitinya. Kedua adalah depresi. Depresi ini terjadi ketika seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, namun ia tidak tahu jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Ketiga, bunuh diri sering terjadi karena seseorang sedang mendapat bencana yang amat sakit bagi dirinya, misalkan kematian orang terdekat. Kejadian bunuh diri di seluruh dunia mencapai 1 juta orang per tahun. Walaupun belum ada algoritma yang dapat memprediksi bunuh diri, tetapi sangatlah penting untuk mengetahui tren, sebaran, dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, tujuan dari judul ini adalah untuk melakukan visualisasi dan analisis data kematian yang disebabkan oleh bunuh diri dengan menggunakan data yang disediakan oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia yang menyediakan basis data kematian, salah satunya yang disebabkan oleh bunuh diri untuk menemukan pola dan tren kejadian bunuh diri dari berbagai negara dan benua agar dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendeteksi dan merencanakan tindakan pencegahan bunuh diri secara efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu solusi pemecahan permasalahan. Dalam paper tersebut, digunakan sebuah pemecahan permasalahan yang mencakup 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan data, exploratory data analysis, lalu yang ketiga ada insight. Yang pertama adalah persiapan data. Pada tahap persiapan data, data akan diolah di dalam sebuah dataset dengan format CSV atau comma separated value yang diolah menggunakan RStudio. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan data meliputi struktur dan keadaan data agar data menjadi siap dan dapat digunakan pada tahap berikutnya. Pemeriksaan struktur data akan menghasilkan penyesuaian nama atribut dan perubahan tipe data. Sedangkan pemeriksaan keadaan data akan menghasilkan penanganan nilai nol, penanganan kelengkapan data, penghapusan atribut yang tidak dibutuhkan untuk analisis, dan penambahan atribut untuk kegiatan analisis. Lalu yang kedua ada tahap exploratory data analysis. Pada tahap ini, dilakukan visualisasi dan analisis data secara univariate, bivariate, dan multivariate. Analisis univariate adalah suatu teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri. Tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah menggambarkan kondisi fenomena yang sedang dikaji. Lalu yang kedua ada analisis bivariate. Analisis bivariate adalah analisis data yang dilakukan untuk mencari korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Pada penelitian ini, sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang ada. Lalu yang ketiga ada analisis multivariate. Analisis multivariate adalah metode analisis yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka peneliti dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya
dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang terakhir ada insight. Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari pola-pola dan temuan yang didapat dari tahap eksplorasi data analisis. Analisis dan visualisasi data dilakukan dengan menggunakan teknik exploratory data analysis yang menekankan pada penyajian data dalam bentuk grafik yang menggunakan RStudio. Berdasarkan jurnal yang kami analisis, visualisasi data yang digunakan adalah line chart dan bar chart. Line chart dipilih karena dapat menjabarkan secara jelas tren dari data yang dianalisis, sedangkan bar chart dipilih karena dapat memudahkan dalam perbandingan data antar kategori. Dapat kita ketahui, kematian memiliki banyak sekali faktor, salah satunya adalah bunuh diri. Melalui data yang kita peroleh dari WHO, kita dapat mengetahui tren, sebaran, serta faktor terjadinya bunuh diri yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan tersebut. Selanjutnya, dari data di atas dapat kita lihat bahwa benua Asia memiliki tren bunuh diri paling tinggi dibandingkan dengan benua Afrika, Eropa, dan Amerika. Kejadian atau kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2009 dengan 26,2 kejadian per 100.000 populasi. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis di benua Asia pada tahun 2009. Selanjutnya, berdasarkan negara yang ada di benua Asia, Jepang menyumbang angka kematian akibat bunuh diri terbanyak dengan 21,9 kejadian per 100.000 populasi. Jika dikaitkan dengan jumlah gender yang melakukan bunuh diri di benua Asia, di mana laki-laki menduduki peringkat tertinggi. Hal ini berkaitan dengan adanya krisis ekonomi, terjadinya kebangkrutan dan memecahkan karyawan yang memicu laki-laki sebagai tulang punggung keluarga untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya, berdasarkan tren umur di benua Asia, mulai dari umur 15 sampai dengan 17 tahun ke atas, ini berada di atas rata-rata. Hal ini menandakan adanya keterkaitan antara sebaran data kematian di benua Asia dengan tren umur dan juga dengan tren gender. Selanjutnya adalah storytelling. Pada storytelling terdapat 3 poin, yaitu who, what, dan how. Poin pertama yaitu who. Who merupakan audiens, yaitu masyarakat dan tenaga kesehatan yang merencanakan mitigasi risiko terhadap kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. Kemudian terdapat you, yang merupakan aktor, yaitu sebagai data analis. Poin berikutnya yaitu what. Pada poin what terdapat 3 poin, yaitu action, mekanisme, dan tone. Pertama adalah action. Menyajikan data yang tersedia dalam bentuk grafik atau visualisasi data untuk mempermudah dalam memahami dan menentukan pola-pola yang saling terkait dalam data, seperti tren gender, tren benua, dan tren umur dalam tindakan bunuh diri. Selanjutnya yaitu mekanisme, yaitu mempresentasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk visualisasi data dengan menjelaskan hubungan antar parameter sehingga menghasilkan kesimpulan dan sebuah solusi berupa mitigasi risiko untuk mengurangi tindakan bunuh diri. Dan yang ketiga adalah tone. Presentasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan target audiens, serta dalam menyampaikan presentasi hendaknya secara singkat dan jelas terhadap parameter yang saling berhubungan dengan bunuh diri. Poin yang ketiga yaitu how. Data ini merupakan satu solusi untuk mengetahui pola dan tren kejadian bunuh diri dari berbagai negara dan benua agar dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendeteksi dan merencanakan tindakan pencegahan kejadian bunuh diri melalui analisis data dan visualisasi data kematian yang disebabkan karena bunuh diri. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari paper visualisasi dan analisis data bunuh diri, temuan-temuan yang didapatkan dari visualisasi dan analisis data kematian yang disebabkan oleh bunuh diri dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perencanaan, pencegahan kejadian bunuh diri, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya risiko bunuh diri, terutama pada usia kerja dan saat kondisi perekonomian sedang menurun. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.